As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Malam ini kita akan mengkaji tafsir Asy-Syaikh Sa'di dalam surat At-Takatsur. At-Takatsur artinya bermegah-megah atau berbangga-bangga dengan banyaknya sesuatu. At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan menjadikan kamu lalai. Alhaakum hatta zurtumul maqabir, sampai kamu semua berziarah. Maksudnya ziarah yazur, berziarah, masuk ke kuburan. Berkata Syekh Sa'di, yaqulu ta'ala muwabbikhan ibadahu an ishtighalihim amma khuliqu lahu min ibadatihi wahdahu la syarikalah wa ma'rifatihi wal inabati ilaihi wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai'in. Kata Syekh Sa'di, Allah yuwabbih, menjelek-jelekkan, mencerca hamba-hambanya yang sibuk dari sehingga melupakan sesuatu mereka diciptakan untuk apa? Yaitu beribadah. Jadi melalaikan mereka beribadah kepada Allah semata, tidak ada syarikat baginya, tidak ada sekutu. Juga mereka sibuk dengan dunia, dengan bermegah-megahan sampai lupa kepada Allah, mendekatkan kepada Allah, dan mereka mendahulukan cinta kepada selain Allah daripada cinta kepada Allah. Alhaakum at-takatsur. Semuanya itu melupakan mereka untuk beribadah kepada Allah. At-takatsur. Berkata Syekh Sa'di, walam yadhkur at-takatsur, atau boleh dibaca walam yudhkar at-takatsur, al-mutakatsar bihi. Tidak disebutkan dengan apa berbangga-bangga itu. Untuk apa? Liyashmala dzalika kullama yatakatsaru bihi almutakatsirun. Untuk biar supaya mencakup segala sesuatu di mana orang-orang berbangga dengan hal tersebut, sesuatu tersebut. Wa yaftakhira bihil muftakhirun, berbangga-bangga minat takatsur fil amwal, baik berkenaan dengan harta, kekayaan, wal aulad, anak-anak, wal ansor, yaitu penolong-penolong, wal junud, tentara-tentara, wal khodam, pembantu-pembantu, wal jah, atau bermegah-megahan dengan kekuasaan, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya, mimma yuqsadu minhu mukatsaratu kulli wahidin lil akhar, di mana dimaksudkan supaya dia berbangga terhadap orang lain. Walaisal maqsudu bihi al-ikhlasu lillahi ta'ala, dan tidak dimaksudkan untuk ikhlas kepada Allah. Fastamarrat ghaflatukum wa lahwatukum wa tashawulukum, dan lalainya kamu itu berlanjut, kata Syekh Sa'di, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam kubur. Fankashafa lakum hina idin al-ghita'u, maka terbuka setelah itu, setelah kalian masuk ke kuburan, terbuka, tutup. Walakin ba'dama ta'adzzaru alaikum istinafuhu, dan sudah tidak ada lagi untuk memulai amalan baru. Terbuka semua, tutup, dan tidak bisa dimulai amalan baru lagi kalau sudah masuk ke kuburan. Wa dalla qawluhu hatta zurtumul maqabir,
Nah, dan menunjukkan firman Allah sampai kalian masuk ke dalam kubur, annal barzakhah, bahwasanya alam barzakh itu adalah darun maksudun minha an-nufudu ila daril baqiyah, yaitu suatu kampung. Alam barzakh itu dimaksudkan dengannya itu sebagai jalan untuk lewat, bukan tujuan akhir. Makanya kalau dikatakan kepada peristirahatan terakhir itu salah. Biasa kan ada, tidak, sebab itu jalan akan melalui, akan melewati apa? Jalan yang dilewati untuk menuju ad-daril faniyah, yaitu kampung yang baqa, yang kekal. Li'anna Allah sammahum zairin walam yusammihim muqimina, karena Allah menyebut mereka itu adalah zairina, ziarah, dan Allah tidak menyebut muqimina, yang tetap di dalam kuburan, di dalam alam barzakh. Nah, fadalla dzalik, maka hal itu menunjukkan alal ba'thi wal jazaa'i bil a'mal, menunjukkan bahwa ada akan hari kebangkitan dan hari pembalasan terhadap amalan-amalan, fi darin baqiyatin ghairi faniyatin, di suatu kampung yang abadi, tidak fana. Nah, walihada tawa'adahum biqaulihi kalla sawfa ta'lamun. Makanya Allah setelah itu, kata Sa'di, Allah mengancam mereka, jangan demikian, atau bukan demikian, atau sekali-kali tidak, sawfa ta'lamun, kalian akan tahu. Baik, berkenaan dengan ayat yang pertama, yang kedua, nah, saya membacakan beberapa riwayat tentang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir dari Abdullah ibn Sikhir. Nah, dia berkata, sahabat Rasulullah bernama Abdullah ibn Sikhir. Nah, saya suatu ketika datang ke Rasulullah, sampai ke Rasulullah, dan beliau membaca alhaakumut takatsur. Terus Rasulullah bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia berkata, hartaku, hartaku. Wa hal laka min malika. Ini sabda Rasulullah. Bukankah apa yang kamu miliki, wahai anak Adam, illa ma akalta fa afnaita, apa yang kamu makan kemudian hilang. Au labista fa ablaita, atau apa yang kamu pakai kemudian menjadi lusuh, usang. Au tasaddaqta fa amdaita, atau apa yang kamu sedekahkan dan itu yang kamu simpan, fa amdaita. Nah, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lainnya. Kemudian ada hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah bersabda, yaqulul abdu, seorang hamba berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Innama min malihi thalathun, innama lahu min malihi thalathun, sesungguhnya harta yang dimiliki anak Adam itu ada 3, kata Rasulullah. Nah, ma'akala fa'afna, apa yang dia makan langsung hilang. Nah, au labisa fa'abla, apa yang dia pakai maka kemudian menjadi lusuh, menjadi usang. Au a'ta faqtana, atau apa yang dia berikan atau disedekahkan dan itulah yang dia simpan. Wa ma siwa dzalika fadahibun wa tarikuhu linnas, selain yang 3 itu, kata Rasulullah, semuanya akan dia tinggal pergi, dan akan pergi juga, akan hilang, dan akan ditinggalkan kepada orang-orang. Nah, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, yang mengikuti mayit itu ada 3 hal. Nah, fayarji'u thnani, dari 3 hal tersebut akan kembali 2, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan 1 akan bersama mayit tersebut. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan mengikuti mayit itu adalah ahluhu, keluarganya. Nah, saudara-saudaranya, hadai taulannya, ahluhu wa maluhu, dan hartanya, keranda atau apa kayak yang ikut ke kuburan, atau yang ikut hanya kain kafan saja. Nah, kemudian wa amaluhu, dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali keluarganya, akan kembali semuanya ke rumah masing-masing, keluarganya, hartanya juga, keranda, kemudian ambulan, semuanya kembali ke tempat masing-masing. Wa yabqa
amaluhu, dan yang tetap bersama mayit adalah amalannya. Hadisun sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Kemudian dari Anas juga, dari Anas bin Malik dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, yahramu ibnu Adam, manusia itu, anak Adam itu terus tua, yahram, menjadi tua, tapi ada dua sifat kata Rasulullah, wa tabqa ma'ahu isnatani, ada dua sifat yang bersama anak Adam sampai tua pun ada dua sifat yang tetap lengket kepada dirinya, pada dirinya. Apa itu? Al-hirsu wal amal, yaitu sifat tamak wal amal, dan berangan-angan panjang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Asakir meriwayatkan satu riwayat dari seorang tabi'in bernama Al-Ahnaf ibn Qais. Ada yang mengatakan Ahnaf bin Qais ini lahir pada zaman Rasulullah masih hidup, tapi tidak melihat Rasulullah. Dia tetap tabi'in, bukan sahabat. Nah, lahir pada zaman Rasulullah. Dia berkata, Ahnaf bin Qais, Ibnu Asakir berkata, Ahnaf bin Qais melihat seseorang di tangannya ada dirham. Nah, ada mata uang dirham. Kemudian dia bertanya, punya siapa dirham ini? Kata Ahnaf bin Qais kepada laki-laki tersebut. Faqala li, dia berkata, dijawab laki-laki, ya, ini punyaku. Nah, apa kata Ahnaf bin Qais? Innama huwa laka idza anfaqtahu fi ajrin au ibtigha'i syukrin. Sesungguhnya harta yang ada di tangan kamu itu betul-betul milik kamu kalau kamu nafkahkan untuk mendapat pahala atau untuk bersyukur, itu baru harta kamu. Summa ansyadal Ahnaf mutamathilan, kemudian dia membaca unsyudah, berkata terus, kama qala syair, anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu lak. Anta lil mali, kamu itu dikuasai oleh harta. Jadi harta milik kamu. Kamu milik harta, bukan harta milik kamu. Anta lil mali, kamu dimiliki oleh harta. Idza amsaktahu, kalau harta itu ada di tangan kamu. Fa idza anfaqtahu, tapi kalau itu kamu nafkahkan, fal malu lak, maka harta tersebut milik kamu. Kemudian firman Allah, hatta zurtumul maqabir. Abdullah bin Abbas meriwayatkan di Rasulullah alaihi salatu wasalam, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya suatu ketika Nabi itu kedatangan seorang A'rabi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. A'rabi itu orang pedalaman, yang biasanya kasar. A'rabi tersebut lagi sakit. Dia disambang oleh Rasulullah, dibesuk oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah mendatanginya, iyadatul marid. Kemudian kebiasaan Rasulullah, kata Ibnu Abbas, kalau menyambang orang sakit, menjenguk orang sakit, beliau berkata tahur. Maka ketika Rasulullah menjenguk A'rabi tersebut, beliau berkata terus Rasulullah, la ba'sah, tidak apa-apa, tahurun insyaallah. Ini harus kita praktekkan nih. Jadi kalau ada sakit menyambang, la ba'sah, tahurun insyaallah. Nah, tahur itu mensucikan. Tahurun mensucikan. Nah, maksudnya apa? Penyakit kamu ini mensucikan dari dosa-dosa kamu, membersihkan dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu. Apa jawaban A'rabi ini? Nah, dia enggak setuju dengan ucapan Rasulullah, tahurun insyaallah. Nah, qulta tahurun, kamu berkata tahurun, mensucikan. Nah, kalla, tidak, kata dia. Kalla, bal hiya humman tafur au tathur. Tidak, ini adalah penyakit demam, yang panas sekali, tafur. Nah, apa terus? Ala syaikhin kabir, yang mengena kepada seorang yang sudah tua. Tuziruhul kubur. Ini kata-kata tuziruhul kubur. Penyakit demam ini akan menjadikan dia masuk ke dalam kuburan.
Apa kata Rasulullah? Faqala Nabiyyu alaihi wasallam, fa na'am idzan. Oh, ya betul kan? Fa na'am idzan, ya betul. Bener kan? Kan betul. Fa na'am idzan tuzirul kubur. Maksudnya dia menentang tahurun itu supaya kamu dibersihkan dari dosa-dosa kamu, kesalahan kamu. Tahurun katanya. Tahurun mensucikan. Ini demam yang panas yang akan membawa aku kepada liang kubur. Fa na'am idzan. Ya betul kan? Na'am. Nah, jadi Rasulullah itu seolah-olah menyangkal apa yang dia ucapkan itu. Fana'am idzan. Kemudian Maimun bin Mahran, ini juga seorang tabi'in, dari seorang tabi'i. Suatu ketika dia berkata, saya suatu ketika duduk bersama Umar ibnu Abdul Aziz. Kemudian Umar membaca Alhaakumut takatsur. Nah, kemudian kata Maimun bin Mahran, falabitha hunaihatan. Kemudian Umar diam sejenak. Nah, hunaiha. Nah, faqala ya Maimun, wahai Maimun, ma aral maqabira illa ziyaratan. Aku tidak melihat kuburan-kuburan itu hanya sebagai tempat ziarah. Jadi tidak kekal dalam kuburan. Nah, wa ma lizairi buddun, dan seorang yang berziarah itu pasti min an yarji'a ila manzili, pasti seorang penziarah itu akan kembali ke rumahnya. Nah, diterangkan oleh Abu Muhammad di sini, yakni an yarji'a ila manzilihi ila jannatin aw narin. Seorang ziarah yang berziarah ke kuburan itu akan kembali ke rumahnya, imma jannah, apa itu surga, aw nar, apa itu neraka. Summa qala kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, jangan demikian, sekali-kali tidak kalian akan mengetahui. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahui. Kalla, jangan demikian, bukan begitu, sekali-kali tidak. Law ta'lamuna ilmal yaqin, kalau kamu tahu, nah, ilmu yang dengan ilmu yang yakin, yang pasti. Ai, ini kata Syekh Sa'di, lau ta'lamuna ma amamakum ilman yasilu ilal qulub, kalau seandainya kamu tahu betul-betul dengan pengetahuan yang betul-betul merasuk dalam hati, lama alhaakumut takatsur, niscaya bermegah-megah tidak akan melalaikan kamu, wala badartum ilal a'malis shalihah, dan niscaya kalian akan segera untuk melakukan amal-amal soleh. Walakin adamul ilmil hakiki sayyarakum ila ma tarawna, akan tetapi tidak adanya ilmu yang benar, nah, menjadikan kamu itu seperti apa yang kamu lihat sekarang. La tarawunnal jahim, ay la taridunnal qiyamah, kada akan datang kalian pada hari kiamat. Wala tarawunnal jahim, kalian kelak pasti akan melihat neraka jahim, allati a'addahu lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kami betul-betul akan melihat neraka jahim tersebut, 'ainal yaqin, dengan mata kepala, ai ru'yatan basariyatan, kama qala ta'ala wa ra'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Ini surah Al-Kahf ini. Nah, dan orang-orang pelaku dosa akan melihat api neraka dan mereka yakin bahwasanya mereka akan memasukinya, muwaqi'uha, akan masuk ke dalamnya, wa lam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak akan menemukan jalan tempat larinya dari neraka tersebut. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian betul-betul kalian akan ditanyakan pada hari kiamat, pada hari itu, 'anin na'im, tentang nikmat, alladzi tan'amtum bihi fi darid dunya, di mana kalian itu menikmati kenikmatan tersebut di dunia. Hal qumtum bisyukrihi wa addaitum haqqallahi fihi, apakah kalian mensyukurinya
dan memenuhi hak-hak Allah dalam nikmat tersebut, walam tasta'inu bihi ala ma'asihi, dan kalian tidak menggunakan nikmat tersebut untuk durhaka kepada Allah, fayun'imukum na'iman a'la minhu wa afdal, maka kelak Allah akan memberi nikmat kepadamu yang jauh lebih mulia. Atau iltarartum bi, kalian tertipu dengan nikmat tersebut, walam taqumu bisyukrihi, dan kalian tidak mensyukurinya, bal rubbama istamta'tum bihi bima'asillah, bahkan kalian mempergunakan nikmat tersebut, menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, fayu'aqibakum ala dalik, maka Allah akan menyiksa kalian karena itu. Qala ta'ala, wa yawma yu'radul ladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi biwaril haqq wa bima kuntum tafsukun. Al yawma, pada hari ini, yu'radul ladhina kafaru, dipaparkan, diperlihatkan kepada orang kafir, ditampakkan kepada orang kafir, alan nar, api neraka, adhabtum, seraya dikatakan kepada mereka, kalian telah membuang, menghabiskan rezeki-rezeki yang baik fi hayatikumud dunya, dalam kehidupan dunia kamu, wastamta'tum biha, dan kalian menikmati kebaikan-kebaikan tersebut, bersenang-senang, fal yaumah, maka pada hari ini, tujzauna adzabal huni, kalian akan mendapat balasan dengan siksaan yang menghinakan kalian, adzabal huni, bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq, karena kalian telah menyombongkan diri di atas bumi dengan tidak benar, wa bima kuntum tafsukun, dan karena kalian itu telah durhaka, maksudnya durhaka kepada Allah. Baik, di ayat terakhir ini saya menukil beberapa riwayat, summa latus'aluna yawma idin anin na'im. Di antaranya ada satu hadis riwayat Al-Imam Muslim, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah keluar, kemudian atau di tengah suatu hari atau tengah malam, suatu malam keluar, tiba-tiba di jalan beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, kemudian berkata terus kepada mereka berdua, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ata, apa yang menjadikan kamu keluar pada saat sekarang ini, wahai Abu Bakar dan Umar? Qala al-ju'u ya Rasulullah, karena lapar Rasulullah. Subhanallah. Qala, berkata Rasulullah, wa ana, dan aku juga, walladhi nafsi biyadih, demi Allah, la akhrajani alladhi akhrajakuma, aku keluar dari rumahku, yang menjadikan aku keluar dari rumahmu seperti apa yang kalian berdua menjadikan kamu keluar, jadi karena lapar, kata Rasulullah. Kemudian apa? Qumu, ayo bangkit bersama saya. Faqamu ma'hu, terus bersama. Fa'ata rajulan minal ansor, dalam satu riwayat namanya Abu Lahitham. Kemudian beliau mendatangi rumah seorang Ansor, Abu Lahitham. Di sana terus beliau menyampaikan salam. Dalam satu riwayat disebutkan yang tidak di Muslim, ya, bukan di Muslim, sampai menyampaikan salam tidak dijawab oleh istrinya, sampai 3 kali salam baru dijawab. Istrinya itu mengatakan, Rasulullah, saya sengaja tidak menjawab salam Rasulullah karena saya ingin mendengar berkali-kali salamnya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya kepada Ummul Hisam itu, istrinya, mana Abu Hisam? Dalam satu riwayat katanya dia lagi mencari air. Kemudian datanglah Abu Hisam, setelah itu laki-laki dari Ansor ini datang dan membawa air, kemudian melihat Rasulullah dan 2 sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Apa terus kata Abu Hisam? Alhamdulillah ma ahadun al-yauma akramu adhyafan minni.
Tidak ada seorang pun pada hari ini yang lebih mulia tamu-tamunya daripadaku. Qala fantalaqa, bercerita Abu Hurairah, kemudian sahabat Abu Lahitham ini keluar pergi, kemudian dia membawa tandan korma berisi apa itu, fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Jadi ada korma yang masih muda, itu busrun namanya, ada korma yang sudah tua, tamrun, ada yang korma muda namanya rutab. Nah, faqala kulu min hadi, makanlah. Dia berkata kepada Rasulullah dan dua sahabatnya. Wa akhadal mudyah, kemudian dia ngambil pisau. Kemudian Rasulullah berkata, dia tahu bahwa dia mau menyembelih kambing. Apa kata Rasulullah? Nah, iyyaka wal halub, jangan sembelih kambing yang lagi menyusui. Iyyaka wal halub. Nah, fadabaha lahum, nyembelih terus. Bayangkan nyembelih. Nah, fa'akalu minasyati wa min dalikal idki wa syaribu. Jadi makan kambing tersebut, Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar minum juga, makan dari korma yang disediakan tadi. Falamma syabi'u wa rawu, bukan rawau, ketika sudah kenyang dan kenyang dengan air, syabi'u ini dengan makanan, nah rawur kenyang dengan air maksudnya. Qala alaihi salatu wassalam li Abi Bakrin wa Umar, berkata kepada Abu Bakar Umar, nah walladhi nafsi biyadih la tus'alun an hadan na'im yaumal qiyamah, demi Allah kalian akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum alju, yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian adalah karena lapar. Summa lam tarji'u hatta asabakum hadan na'imu, dan kalian tidak akan balik ke rumah sampai kalian makan, mendapat nikmat-nikmat ini. Hadis sahih rawahu al-Imamu Muslim. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabib dari pamannya, suatu ketika kami duduk, tiba-tiba Rasulullah datang. Kata Abdullah bin Khabib, wa ala ra'sihi atharu ma'in, dan di atas kepala Rasulullah itu ada bekas air, maksudnya baru mandi Rasulullah. Nah, faqala lahu ba'duna, sebagian dari kami berkata, narakal yauma thayyiban nafsi, Rasulullah, kami melihat kamu hari ini betul-betul bunga binar, senang. Nah, ya. Faqala ajal, ya betul. Walhamdulillah, alhamdulillah, kata Rasulullah. Thumma afadul qawmu fi dzikril ghina. Kemudian para sahabat berbincang-bincang tentang kekayaan. Apa terus kata Rasulullah? Faqala la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa, kekayaan itu boleh-boleh saja bagi orang-orang yang bertakwa, kaya dan bertakwa. Kemudian kata beliau, wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina, dan orang yang fisiknya sehat, selamat sehat, tapi dia tidak kaya, itu lebih bagus daripada orang kaya. Nah, masih orang kaya itu masih sibuk dengan dunianya, dengan kekayaannya, walaupun bertakwa ya. Mungkin dia sakit, banyak yang dikeluarkan dari hartanya, sekian juta, ratusan juta, mungkin bermiliar-miliar untuk kesehatannya. Tapi yang sehat, wasihhatu liman ittaqa, orang yang sehat dan dia bertakwa, khairun minal ghina, lebih bagus daripada kekayaan. Wa tibun nafsi minan na'im, dan jembar itu tibun nafs, insyirahus sadri, itu adalah termasuk nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Imam Tirmidzi juga meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah ketika turun alhaakumut takatsur, terus sampai kepada tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Nah, orang-orang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, an ayyin na'imin nus'al, nikmat yang mana yang akan ditanyakan kepada kami wahai Rasulullah? Wa innama humal aswadani al-ma'u wat tamru. Al-aswadin al-ma'u wat tamru, ya. Tidak ada keterangan al-ma'u. Yang kami makan hanya dua sesuatu yang berwarna hitam. Apa itu? Air dan kurma. Ini namanya at-taghlib dalam bahasa Arab. Menang warnanya kurma yang hitam.
bukan warnanya air. Sama dengan yang sering saya sampaikan ke antum, antara matahari dan bulan yang menang itu bulan. Jadi kalau saya berkata al-qamarani, berarti itu bulan dan matahari. Warna emas dengan warna perak, yang menang warna emas, al-asfarani. Al-asfarani, nah, yang menang warna emas, warna kuning, emas dan perak. Innama humul aswadani, hanya air dan kurma Rasulullah. Wal adu hadirun, sementara musuh-musuh datang menyerang kami. Wasuyufuna ala awatikina, dan kami siap melawan musuh dengan pedang-pedang kami. Apa yang ditanyakan Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala inna dzalika sayakun, semua itu akan terjadi. Sampai ke air dan korma pun kalian akan ditanyakan tentang itu. Nah, air dan korma akan ditanyakan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan di Sunan Tirmidzi. Nah, Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yus'al anhu yaumal qiyamah." Sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan kelak pada hari kiamat, yakni al-abdah, yakni seorang hamba, minan na'im, tentang nikmat, an yuqala lahu, ketika dikatakan kepadanya, alam nusahhih laka jismak, bukankah aku sudah menyihatkan tubuhmu, wa nurawwika minal ma'il barid, bukan aku telah mengenyangkan kamu dengan air yang dingin, wa nurawwik minal ma'il barid. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan beliau, ketika membaca summa la tus'aluna yauma idin anin naim, berkata Ibnu Abbas, an-naimu sihhatul abdan wal asma' wal absar. Nikmat, kata Ibnu Abbas, di sini adalah sehatnya badan, sehatnya pendengaran, dan sehatnya penglihatan. Yus'alul ibadu fima ista'maluha, yas'alullahu al-ibadah fima ista'maluha. Kelak Allah akan menanyakan kepada hamba-hambanya tentang yang tiga hal itu. Akan ditanyakan untuk apa yang tiga itu. Wa huwa a'lamu bidzalika minhum, dan Allah lebih tahu daripada mereka. Wa huwa qauluhu ta'ala, kata Ibnu Abbas, dan itulah firman Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati nurani, hati al-qalb al-fuad, semuanya itu kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungan jawab. Kemudian ada satu hadis yang sering kita dengar ikhwani di khutbah-khutbah, dan juga sering saya sampaikan hadis ini dari Abdullah Ibnu Abbas juga. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, nikmatani maubunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, di mana kebanyakan manusia itu salah menggunakannya, tertipu menggunakannya. Maubunun fihima, nah, katsirun minan nas. Apa itu? As-sihhatu, kesehatan, wal farau, waktu kosong. Untuk itu mari kita doakan nikmat sehat yang diberikan Allah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Begitu juga waktu kosong yang banyak kita miliki untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala lini kehidupan kita insyaallah taala. Demikian, mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.